saya termasuk orang yang lambat sembuh. Karena yaitu tadi saya mengalami kesalahan yang berbulan-bulan bahkan. Seperti itu terus, ketika sensasi datang, saya ngerasain dan pikiran saya menakut-nakuti diri saya sendiri. Contohnya adalah tentang sensasi keliengan. Itu yang sangat lumayan saya takuti dan sering sekali saya mengalami, yaitu sensasi keliengan seakan hampir pingsan, diem rasanya goyang-goyang. Itu berulang kali saya mengalami dan berulang kali kena serangan panik gara-gara keliengan. Gini, ketika saya keliengan datang, salah saya adalah meraba-raba atau merasa-rasain si keliengan itu. Semakin saya rasain keliengannya, maka keliengan semakin menjadi semakin tampil. Dia semakin tampil di diri kita, si keliengan itu. Dan ditambah lagi pikiran saya tambah menakut-nakuti. Nanti kalau pingsan gimana? Nanti kayaknya mau pingsan nih. Ntar kalau bahaya gimana? Pikiran saya sudah aneh-aneh menakut-nakuti diri saya sendiri. Jadi semakin ditakut-takuti, saya pun juga kelirunya adalah semakin merasa-rasakan. Waduh, ini kayaknya bener nih. Ini kayaknya mau pingsan nih. Kayaknya ya memang rasanya saya akan mau pingsan. Jadi saya justru semakin merasa-rasa semakin muncul sensasinya. Keliengannya semakin muncul. Pada akhirnya kena serangan panik. Tapi pada akhirnya setelah beberapa bulan saya paham, ketika sensasi keliengan datang, saya tidak ngerasain yang namanya sensasi keliengan. Sensasi keliengan memang iya saya alami, cuman tidak saya rasa-rasain. Jadi ketika saya tidak rasa-rasain, maka ya sensasinya tetap berjalan tapi tidak semakin menjadi. Dia biasa saja, keliengan saja. Saya hanya bilang, oh sensasi keliengan datang, ya udah nggak masalah. Terus pikiran saya tidak saya gunakan lagi untuk menakut-nakuti diri saya, melainkan saya gunakan untuk mencari tahu masalahnya. Jadi pikiran saya mencari tahu, oh karena kurang makan kayaknya tadi malam begadang, kayaknya tadi salah makan, kayaknya tadi makan yang pedas. Jadi pikiran saya mencari tahu tentang salahnya. Dan memang untuk sekali dua kali si pikiran mencari tahu itu tidak bisa langsung tepat, teman-teman. Masalahnya di mana itu si pikiran belum benar-benar tahu, tapi lama-lama ya akan bisa tepat juga. Oh, gara-gara ini toh. Dan setelah tahu masalahnya di mana, saya tinggal mengatasi masalahnya. Jadi tidak tenggelam di dalam sensasi keliengan itu. Tapi kalau di awal-awal saya selalunya tenggelam dalam sensasi keliengan dan semakin parah semakin menjadi pada akhirnya serangan panik. Jadi kesalahan saya adalah dua, yaitu si sayanya ngerasain sensasinya dan pikiran saya justru menakut-nakuti diri saya. Jadi itu adalah kesalahan yang double menurut saya. Dan itu adalah salah satu yang menghambat saya cepat sembuh, yaitu karena ribet di sensasi terus. Yang padahal ketika sensasi datang hanya perlu, wah sensasi datang lagi, ya udah nggak masalah. Saya akan cari tahu masalahnya di mana dan setelah ketemu saya atasi. Seharusnya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ini mungkin mengalami kesalahan yang pernah saya alami, yang saya ceritakan ini, mulai sekarang teman-teman bisa mencoba cara yang saya ceritakan ini, yaitu tidak perlu ngerasain dan juga pikiran kita jangan dipakai untuk menakut-nakuti diri kita sendiri. Pikiran kita gunakan mencari tahu masalahnya di mana, dan di diri kita tidak perlu ngerasain. Tinggal bilang, oh sensasi datang, ya udah nggak masalah, saya akan cari tahu masalahnya. Tapi ketika masalahnya nggak ketemu, sudah kita cari-cari masalahnya di mana, kalau nggak ketemu ya udah berarti kita nggak salah. Itu berarti hanya sensasi nyenggol saja, dan itu tidak usah dipikirkan, tidak usah dirasa-rasain, itu nggak ada masalah. Dan sembari itu kita lanjutkan aktivitas ringan yang kita mampu. Saya kira segitu dulu. Selain dengan satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.